yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya. Engkau Allah sumber pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami rindu untuk kembali mendengarkan firman. Mari hadir dan urapi setiap kami yang saat ini bergabung dalam ibadah pada kesempatan malam hari ini. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah melaju dalam pembelajaran kita di dalam seri pengharapan. Pada minggu yang lalu sudah mulai kita bicarakan tentang pengharapan. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar sebagaimana tema kita ya yang berseri ini, yaitu perihal pengharapan. Maka malam hari ini judul kecil yang akan saya ambil adalah Allah sumber pengharapan, atau Tuhan kita yang kita sembah Yesus Kristus itu adalah sumber pengharapan. Saya ingin mengajak saudara dan kita semua membaca dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata ada 3 hal yang menjadi sangat penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiga hal itu yang paling besar adalah kasih. Namun saya tidak akan berbicara tentang kasih. Pada malam hari nanti kita akan masuk ke dalam seri berikutnya. Namun malam hari ini kita ada di seri pengharapan. Sehingga malam hari ini setiap pempercaya Yesus, setiap orang yang sudah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan untuk menjadi setia kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya memiliki pengharapan kepada Yesus sebagai Tuhannya. Nah, ini perlu kita cek kembali dalam diri kita semua. Apakah sepanjang hidup kita sampai detik malam hari ini pengharapan kita hanya kepada Yesus atau kepada yang lain? Saya ingin mengajak kita menyadari hal ini, bahwa Yesus Kristus memberikan iman kepada kita supaya kita berpengharapan kepada Dia. Karena Dia sudah berfirman dan Dia berjanji akan menggenapi, dan itu ditaruh dalam iman kita. Ya, lewat pengharapan yang ada, iman ini kemudian memproses pengharapan kita ini. Karena semua terjadi karena iman dalam pembelajaran waktu yang lalu. Sehingga ketika kita berharap, maka iman akan bekerja di dalam pengharapan kita itu. Sehingga itu akan menjadi sebuah realitas kehidupan. Nah, di poin yang pertama saya ingin mengatakan kepada kita semua di mana Allah sumber pengharapan. Poin yang pertama, orang-orang yang menjadikan Tuhan ini sebagai sumber pengharapannya, hidupnya, hidup Kristennya itu, hidup berimannya penuh sukacita.
Jadi katakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Dipastikan hidup pemercaya Yesus ya, yang menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapannya, hidupnya penuh dengan sukacita. Ini doa berkat ya, doa pemberkatan yang disampaikan oleh Paulus ya kepada pemercaya Yesus, pada orang-orang percaya termasuk kita. Ini doa Paulus ya, harapan Paulus dalam doa, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Gak cuma sukacita saudaraku, damai sejahtera yang saya selalu katakan tidak pernah bisa dihasilkan, diproduksi ya di mana-mana di dunia ini khususnya, tapi hanya di dalam Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa di dalam diri kita. Roh Kudus yang menghasilkan damai sejahtera. Ini oleh kekuatan kasih karunia ya. Karena kuasa kasih itulah yang memulihkan saudaraku. Kuasa kasih itu yang memulihkan ketika Allah memberikan kasih-Nya dalam wujud Yesus Kristus. Kasih itu mengejawantah menjadi sebuah tenaga, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kegairahan hidup ke arah yang lebih baik. Ingat, perubahan itu adalah sebuah proses kerjasama, di mana Roh Kudus akan mengubah seseorang yang memberi hidupnya untuk dipengaruhi. Saya selalu mengajar kekristenan ini selalu kepada hal-hal yang sangat berimbang, saudara. Kenapa? Ketika Roh Kudus campur tangan dalam hidup kita sama sekali tidak kehilangan hak-hak kita sebagai manusia, ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika menjadi orang Kristen, kemanusiawian kita, manusia insani kita ini betul-betul dipengaruhi, betul-betul secara sadar dikontrol, sehingga kita nggak kemudian berharap kepada hal-hal lahiriah yang Alkitab katakan akan lenyap, akan sirna, akan hancur oleh karena nanti dikatakan nanti bumi akan hancur bersama unsur-unsurnya. Tapi orang yang mempercayai tinggal tetap, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Dan apa yang dapat digoncangkan dikatakan akan dapat digoncangkan. Tapi kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kalau kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, kita punya pengharapan kepada firman Tuhan, maka damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Ingat, di dunia ini juga ada damai sejahtera, tapi semu. Tapi damai sejahteranya bergantung kepada apa yang kelihatan. Nah, sekarang damai sejahtera kita adalah di mana Allah sumber pengharapan. Kita berharap bahwa kita akan masuk dalam kehidupan yang abadi. Kehidupan yang berbeda sifatnya, keadaannya, unsur-unsurnya, naturnya, sifat dasarnya berbeda. Ini tidak banyak dipelajari ya, tapi beberapa keyakinan juga menyoroti hal itu. Tapi secara khusus kekristenan sudah membicarakan bahwa kehidupan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Ada pribadi yang menjanjikan, ada pribadi yang mempertaruhkan hidupnya buat kita di atas kayu salib, memberikan hidupnya ditaruh di sana untuk mati, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Kita bergantung kepada pribadi ini yang namanya Yesus. Ini sumber pengharapan kita. Karena Yesus sudah membayar mahal lewat kematiannya, sehingga ketika kita masih hidup, kita pun masih dijanjikan kesembuhan. Kecuali kalau kita sudah tidak hidup lagi, ya. Kemarin saya sudah singgung sedikit ketika Yesus datang dalam pengajarannya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Saya agak keluar sedikit dari konteks ini. Ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu sidang pendengarnya adalah bukan orang-orang yang tidak hidup, tapi orang-orang yang sedang hidup. Tapi Yesus berkatakan, aku datang memberi hidup. Hidup yang mana? Hidup yang berbeda. Hidup yang damai sejahteranya berbeda, hidup yang sukacitanya berbeda. Dikatakan sukacitanya oleh Roh Kudus dan pengharapannya oleh Roh Kudus itu berlimpah. Nah, pertolongan Roh Kuduslah yang membuat sukacita kita berlimpah-limpah. Sukacita yang berlimpah-limpah di dalam pengharapan ini memampukan kita hidup sampai hari ini. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau saudara dan saya masih bisa bertahan hidup jadi orang Kristen, beriman, menikmati nikmatnya hidup sebagai seorang Kristen, coba saya mengajak saudara nanti merenung sejenak, sadari betapa nikmatnya menjadi orang Kristen. Jangan sampai kita nggak tahu membuat kesimpulan sementara, ya ini kesimpulan sementara ketika kita masih ada dalam dunia, betapa nikmatnya hidup menjadi pemercaya Yesus. Di mana letak nikmatnya? Ya. Nah, kalau sudah dari saya tahu bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang kedua, ya, jadi orang yang menjadikan Tuhan sumber pengharapannya, hidup Kristennya, hidup berimannya penuh sukacita, damai sejahtera, dan
pertolongan Roh Kudus yang membuat harapan itu melimpah-limpah. Jadi berharapnya enggak sebentar berharap, sebentar, tapi terus walaupun belum kelihatan. Saya sampai hari ini belajar terus seperti itu. Saya tahu, saya banyak belum melihat apa yang saya doakan, apa yang saya doakan untuk pelayanan ini. Ya, kalau untuk makan minum pakai, saya terlalu yakin firman Tuhan. Sampai hari ini beberapa puluh tahun saudara saya hidup di tempat ini, dipelihara Tuhan. Jadi saya terlalu yakin kenapa saya harus mundur mempercayai Tuhan. Kan tetap tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada. Satu kata yang saya perlu sampaikan kepada satu kata yang perlu saya sampaikan adalah saya akan terus maju apapun yang akan terjadi. Resikonya memang tidak semudah apa yang saya pikirkan, tapi saya akan maju terus bersama saudara untuk mengasihi Tuhan. Selebihnya itu pekerjaan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang akan melimpah-limpah dalam pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan dalam Yesus Kristus. Apa yang saudara dan saya harapkan, baik hidup kekal, baik jaminan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji untuk menyertai, memelihara, menyelamatkan, menolong, melindungi, menyembuhkan, dan janji-janji itu dihidupkan dalam iman kita. Dan jangan sampai janji itu dilewatkan. Makanya saya katakan kita masih akan mengalami Tuhan terus. Yang kemudian, ya, Roma 15 ayat yang kelima. Ya, kita naik sedikit dari ayat 13 tadi, silakan. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Perhatikan, ini saya katakan tadi, ini doa pemberkatan. Paulus mengharapkan untuk memberkati sidang pendengar pada waktu kita yang membaca hari ini juga mendapatkan berkat dari ini. Bahwa kalau tadi kita sudah lewati poin yang pertama, bahwa orang-orang yang menjadikan Tuhan di sumber pengharapannya, hidup Kristennya, hidup berimannya penuh sukacita, terus pengharapannya berlimpah-limpah karena pertolongan Roh Kudus, maka Allah yang sumber pengharapannya itu menjadi sumber ketekunan. Ya, ketekunan kita harus bersumber kepada Allah. Itu ada dalam pengharapan. Saudara nggak akan bisa berharap penuh melimpah kalau Roh Kudus nggak berikan roh ketekunan. Tekun ini bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Saya menyadari betul untuk menjadi tekun ini perlu waktu yang panjang untuk kita dikategorikan sebagai orang yang tekun. Karena ketekunan bukan cuma seminggu. Yang disebut orang tekun bukan melewati waktu 1 minggu, 1 bulan, bukan. Tapi yang sudah melewati waktu. Kalau kita hidup panjang di bumi ini, ya saya nggak tahu kita berapa panjang, tapi saya berarti kita panjang umur. Supaya kita bisa produktif, ya selalu bilang maksimal dan banyak membuat prestasi, ya. Supaya pada akhirnya kita memperlihatkan kemuliaan mahkota, kemuliaan janji Tuhan. Itu terjadi waktu kita dikasih umur panjang dan maksimal. Berbuat sebaik mungkin, ya, menurut standar firman Tuhan yang diinginkan. Kita kalau mau untung di dalam Tuhan secara rohani, kerjakan apa yang difirmankan, ya. Itu yang menghasilkan mahkota kemuliaan. Jangan kita kemudian mengerjakan yang baik tapi itu bukan firman Tuhan. Itu nggak menghasilkan mahkota, saudaraku. Jadi yang menghasilkan mahkota adalah yang diingini firman Allah. Jadi ada perbuatan-perbuatan baik yang di luar konteks firman Allah, itu enggak menghasilkan. Itu kebaikan yang umum yang enggak perlu pertolongan Roh Kudus. Juga orang-orang dunia yang hidupnya enggak punya Roh Kudus juga mampu melakukan itu. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang terstandar oleh firman Allah. Itu yang menghasilkan mahkota kesetiaan. Di dunia banyak orang yang setia sampai mati, tapi enggak punya Roh Kudus mereka. Tapi apa itu dimaksud? Bukan. Yang saya maksud adalah yang diperintahkan firman Allah. Setia yang di dalamnya adalah bagian dari buah roh. Ya. Halo? Sudah menangkap maksud saya? Jadi itu. Jadi berbuat kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin, yang terstandar. Supaya ketekunan kita ini menghasilkan juga apa yang namanya, kalau saya bilang pahala bolehlah, atau mahkota. Sehingga ketekunan kita ini dihargai. Ya. Apa? Diupah oleh Tuhan. Ya. Ingat, Tuhan gak akan mungkin berhutang sama kita, saudara. Kalau kita sudah tekun, kita sudah setia, kita sudah berpengharapan, ya gak mungkin mengecewakan. Karena pengharapan dalam Kristus, kata Roma, tidak mengecewakan. Saya percaya pada akhirnya kita akan sampai kepada maksud firman Allah kalau kita tinggal dalam Kristus, menjadikan Yesus Kristus Tuhan Allah kita sebagai sumber pengharapan. Kemudian dia juga jadi sumber penghiburan. Bayangin waktu kita berharap, saudaraku, hari-hari selama kita berharap dalam pergumulan hidup kita perlu penghiburan. Kekuatan Roh Kudus juga akan berubah mengejawantah menjadi kekuatan penghiburan. Walaupun kita belum melihat apa yang kita harapkan, walaupun kita belum menerima apa yang kita harapkan, memang ada beberapa bagian yang tidak akan kita terima sekarang, yaitu dalam kehidupan kita. Tapi ada janji-janji yang akan kita terima sekarang selama kita hidup di bumi ini. Ini nggak boleh enggak, saudaraku. Ya kita jangan bilang Allah itu pendusta. Tuhan pasti genapi itu di bumi. Ya, saya katakan kita masih bisa sembuh.
kita masih bisa diberkati, kita masih dipelihara, kita masih bisa membangun relasi ya dalam keluarga, rumah tangga, hidup nikah. Itu kan yang selalu saya doakan. Kita juga masih bisa diizinkan memberkati, terima berkat juga. Jadi luar biasa hidup ini. Makanya enggak ada sebenarnya yang berat kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber pengharapan. Walaupun ingat, hari-hari hidup ini kita diproses. Kadang diperhadapkan pada hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Kita sepertinya dipres, ya, kita ditekan. Kita sepertinya diintimidasi, spor jantung kita menghadapi masalah-masalah hidup kita. Tapi ingat, kita nggak boleh bergeser dari Tuhan yang sebagai sumber pengharapan kita. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Ingat, Dia akan mengaruniakan. Coba ulas sekali lagi ayat tadi, ayat yang kelimanya. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Mengaruniakan kerukunan kepada kami. Ini kerukunan dalam arti apa, saudara? Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 16, silakan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Perhatikan. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Iya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Perhatikan. Tadi mengaruniakan kerukunan. Kalau kita sama-sama, saudara, dalam satu keluarga, kerukunan dalam satu keluarga nih, rumah tangga kita nih, ya, kita perlu yang namanya kerukunan. Artinya apa? Bukan kerukunan seperti lingkungan yang rukun. Bukan, ini pemahaman lain. Di dalam Roma tadi seia sekata. Jadi keluarga ini harus punya pengharapan kepada Tuhan yang sama. Sehati sepikir. Di mana Tuhan mengaruniakan kerukunan. Kerukunan bukan dalam konteks yang universal, yang umum, tapi secara spesifik dalam konteks beriman. Berharap menjadi satu. Ayah, ibu, anak-anak harus sama ekspektasinya. Harapannya harus sama. Menaruhnya sama kepada Kristus. Ya, dikatakan kehendak Allah, tadi disinggung kehendak Allah. Kita lihat ayat 6 coba. Pasal 15 ayat 6 Roma. Ada tujuannya. Roma 15 ayat 6. Iya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sambil menantikan penggenapan yang kita harapkan, di sana yang terjadi, kalau keluarga ini, rumah tangga eklesia ini rukun, sama-sama sehati sepikir seia sekata, tadi dikatakan kan seperasaan dalam Paulus bilang dalam surat yang lain, seperasaan dengan Kristus dalam satu keluarga, maka di sana yang terjadi waktu orang berharap dan menantikan jawaban pengharapan itu, mereka mempermuliakan Allah. Nah, sudahkah di keluarga kita masing-masing? Saya percaya malam hari ini dalam konteks yang secara real kita berbakti di rumah, memuji Tuhan, menyanyi, lalu dengar firman Tuhan, ini jelas-jelas Tuhan dipermuliakan. Tapi lepas dari konteks RKK, hari nanti Senin, Selasa, Kamis, Jumat, apakah satu keluarga seia sekata, sehati sepikir, seperasaan untuk mempermuliakan Allah? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab, ya, supaya kita sehati mempermuliakan Tuhan. Karena Tuhan suka sekali yang namanya kerukunan atau unity, kesatuan. Ya, karena di sana Tuhan akan mencurahkan, dikatakan berkat-berkatnya. Itu pemazmur mengatakan, kemarin sudah disinggung dalam pujian, dan satu ayat dikatakan dari kepala ke janggut ke leher jubah turun. Itu berkat Tuhan waktu orang percaya hidup dengan rukun, saudara. Seperti embun di bukit Hermon, dikatakan yang mengalir ke bukit Sion. Dikatakan untuk turun dari Hermon ke Sion ada satu lembah yang kering, saudara. Yang kemungkinan juga embun itu nggak bisa sampai, atau aliran itu nggak bisa sampai. Tapi ini penggambaran Tuhan bahwa dari Hermon ke Sion itu bisa sampai berkat. Jangan sampai hal-hal yang krisis, hal yang kering, yang tandus ini menghambat, sehingga kemudian di rumah tangga kita ada yang tandus yang menghambat berkat yang turun dari Hermon ke Sion itu. Jangan sampai ada kekeringan rohani, nggak ada pujian, nggak ada mesbah di rumah. Jangan. Semoga apa yang saya rindukan itu terjadi. Di rumah tangga kita dalam satu kesatuan yang disebut dengan kerukunan pada ayat ini, datang yang namanya mempermuliakan Tuhan. Hadir yang namanya mempermuliakan Tuhan. Dari keluarga kita datangnya. Hadirnya dari kehidupan keluarga kita, yaitu satu kesatuan, satu unity, kerukunan di dalam kehidupan. Ini sangat penting ya untuk memuliakan Tuhan. Ini mendatangkan kemuliaan kalau kita sehati sepikir. Kalau kita seia sekata. Ini mendatangkan kemuliaan. Kemuliaan itu turun waktu kita satu memandang Tuhan, sehati memandang Tuhan sebagai sumber. Ingat,
Kalau Tuhan sudah jadi sumber, tidak ada yang bisa bendung, saudara. Sukacita kita tidak bisa dirampas oleh kesenangan apapun. Kita boleh menikmati kesenangan dunia ini, karena itu diciptakan Tuhan. Tapi kita nggak boleh larut di dalam dunia ini. Tapi kita punya sukacita yang lebih besar dari sekedar sukacita dunia ini. Saya masih bisa melihat apa yang ada di dunia ini yang indah diciptakan Tuhan. Saya sangat mengagumi sekali, saya suka sekali dengan keindahan yang Tuhan ciptakan ini, karena saya harus menghormati ciptaan Tuhan, termasuk saya dan saudara. Ya, karena kalau menghina ciptaan Tuhan berarti menghina Tuhan. Kalau kita tidak menghargai juga ciptaan Tuhan, kita juga tidak menghargai Tuhan. Maka kita harus betul-betul mengerti hal ini. Saudara pilih kasih silakan 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tadi saya sudah singgung yang namanya unity atau kesatuan dalam suatu keluarga, rumah tangga. Ketika keluarga itu, rumah tangga itu menjadikan Allah sumber pengharapannya, dan setiap keluarga bergumul mengharapkan apa yang mereka rindukan, yang satu ini tidak boleh dilupakan. Bukan cuma sia sekata, sehati sepikir, tapi harus direalisasikan, yaitu erat bersatu. Ya, ingat ayah, ibu, anak-anak semua harus erat bersatu. Terlebih ketika di rumah tangga anak-anak sudah mulai besar-besar, sudah mulai punya kesibukan masing-masing. Jangan sampai keeratan bersatu ketika masih kecil-kecil itu lenyap hanya karena kesibukan ketika sudah menjadi dewasa. Mungkin yang sudah nanti juga berumah tangga harus tetap ingat di mana kalian pernah dibesarkan, ya kan? Di mana kalian pernah dilahirkan, dibaringkan ya oleh ibunda tercinta gitu kan. Jangan boleh dilupakan itu. Kita harus tetap ingat sekalipun nanti kita sudah berumah tangga masing-masing, sudah besar-besar semua. Tapi keeratan bersatu ini nggak boleh dilupakan. Nanti demikian juga keluarga-keluarga baru yang akan muncul membangun satu rumah tangga harus mengajarkan ini, betapa pentingnya dalam berpengharapan itu seia sekata, sehati sepikir, dan erat bersatu. Itu yang disebut dengan kerukunan dalam konteks Roma 15:13 dan 1 Korintus 1 ayat 10. Paulus tentu bukan sembarangan mengajar konteks ini. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan kalau Tuhan menyatakan kemuliaan, bukan cuma soal kemuliaan yang sifatnya roh, tapi Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatannya di dalam kita yang adalah buatan tangannya. Saudara akan berhasil itu mempermuliakan Tuhan. Saudara sehat, ya sembuh dari sakit, bersaksi. Ya, bahkan ketika kita mengalami sakit pun Tuhan masih sanggup menyatakan kemuliaan lewat kesembuhan. Bahkan lewat pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, penghiburan. Jadi jangan lemah. Dan ketika kita berhasil sukses, di sana pun Tuhan akhirnya dipermuliakan. Jadi banyak hal-hal yang menyangkut mempermuliakan Tuhan. Jadi mari kita sadari bahwa Tuhan belum berhenti dengan proyek ini. Karena Yesus sudah mendelegasikan rohnya dalam diri kita. Dia mengutus rohnya dalam diri kita. Yesusnya memang sudah naik dan belum datang. Nanti dia akan datang parousia maranatha kedua kali. Tapi rohnya yang dia kirim dalam diri kita, ini yang kemudian merealisasikan firman yang pernah kita dengar, firman yang pernah kita yakini, kita harapkan terjadi. Roh Kudus akan menolong dengan pengharapan yang berlimpah-limpah, maka semua akan menjadi real. Yang terakhir, Roma 15 ayat yang ke-33 sebagai ayat penutup dari Allah sumber pengharapan pada seri pengharapan malam hari ini. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Perhatikan, Tuhan pernah bilang Roh Kudus yang diberikan, penghibur itu yang diberikan, ya itu bukan cuma ditinggalkan. Damai sejahtera ku tinggalkan, pernah saya katakan. Tapi yang kemudian damai sejahtera ku berikan. Diberikan untuk apa? Untuk menyertai. Tadi kan, kalau Allah sumber pengharapan, selama kita berharap dalam hari-hari pergumulan hidup kita menumpang di bumi ini. Kalau umur kita panjang, ya kita akan bergumul terus dengan kehidupan ini. Dan kita perlu dikawal oleh damai sejahtera Tuhan yang menyertai. Kalau kita menantikan jawaban doa dikawal dengan damai sejahtera, kita nggak akan bersungut-sungut walaupun Tuhan belum jawab. Karena Tuhan pasti jawab, ya kan? Karena Dia yang berjanji, Dia nggak mungkin ingkar. Cuma masalahnya kita bisa damai nggak sambil menanti ini? Maka Allah sumber damai sejahtera itu, perhatikan. Yang tadi saya sudah katakan, yang kemudian mengejawantah juga menjadi Allah sumber pengharapan, Allah sumber ketekunan. Ya, di sini sekarang kita bicara Allah sumber damai sejahtera menyertai. Damai sejahtera Roh Kudus.
Itu berbeda dengan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia itu bisa lepas, tapi dia melekat selama kita percaya. Dia akan mengikat kita terus kepada Kristus, melekat kuat, sama seperti ranting pada pokok. Dan ingat, kalau ranting melekat pada pokok dalam keadaan hidup, suplai kambium rohani akan terjadi. Suplai kambium rohani akan terjadi. Aliran-aliran getah kehidupan itu akan membuat kita pasti berbuah. Ya, selama proses kehidupan berjalan, kalau saya analogikan kepada sebuah pohon, ada fotosintesis, ya di daun ada pembakaran makanan untuk pohon, semua akan berjalan fungsi-fungsinya. Akar berfungsi dengan baik, ya kan, batang-batang bertumbuh. Nah, itu kehidupan Kristen yang dianalogikan ya oleh Tuhan Yesus sebagai kehidupan dari pohon anggur. Ya, Yesus adalah sumber. Maka saya percaya damai sejahtera dari Roh Kudus akan betul-betul real, nyata hari-hari ini. Saudaraku, pandemi pasti berlalu. Pandemi pasti berlalu. Cuma waktu Tuhan yang akan menentukan. Tugas kita bukan menghentikan itu, saudaraku. Tugas kita adalah mempercayai Tuhan di masa-masa pandemi ini. Ini masa ujian. Ini masa penampian. Ya, ini belum seberapa penampian ini. Tapi Tuhan sudah melihat loyalitas, integritas kita. Di masa-masa pandemi, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sumber pengharapan, sumber ketekunan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus memberi wawasan lebih jauh. Allah Roh Kudus akan mengejawantah, menjadi kekuatan dalam diri kita untuk berjalan menapaki kehidupan yang sudah difirmankan. Kita tinggal mengikuti jalan Kristus yang sudah dirintis 2000 tahun yang lalu, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Tuhan mengasihi kita. Bapa, hamba-Mu telah berhenti mengatakan firman ini. Namun beberapa hari setelah Engkau menaruh firman ini, Engkau memberikan kepada hamba-Mu hikmat dan keberanian untuk menyampaikannya. Setiap kami yang lapar, haus, dan dahaga akan kebenaran, akan pengajaran firman Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mendapat kekuatan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan iman rohani kami. Sehingga firman-Nya selalu kami konsumsi Tuhan melalui ibadah-ibadah firman-Nya sungguh-sungguh menjadi nutrisi yang mencukupi dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap kuat berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Mari hadirlah terus Tuhan di dalam pribadi, tenaga, dan kuasa-Mu, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan pertumbuhan. Walaupun tubuh kami sering lemah, namun iman kami akan terus kuat di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya tubuh kami pun akan menjadi kuat karena iman kami. Itu janji firman Tuhan. Sekali lagi, keberkatanlah setiap kami semua dengan firman Tuhan yang sempat bergabung dalam ibadah malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, di mana bulan Maret sudah tinggal beberapa waktu lagi kita akan tinggalkan, kita juga sudah mulai masuk ke dalam masa raya persiapan Paskah, ya, masa raya persiapan Paskah, di mana tahapan-tahapan yang kita jalani dalam Jumat Agung, di dalam Minggu Paskah Kebangkitan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mempersiapkan diri, kita boleh membuat kilas balik kembali dalam diri kita. Sudah sejauh mana keimanan kita sampai di 2021 ini perihal mempercayai Yesus. Saya berharap janji-janji Tuhan digenapi dalam diri kita semua, dan berdoa terus memohon kekuatan supaya pandemi ini bisa dilewati, dan biar tangan Tuhan yang berlubang paku penuh kuasa boleh mengangkat semua ini, dan kita kembali dipulihkan. Semua bangsa ini dipulihkan, dunia ini dipulihkan sambil menyongsong kedatangan Tuhan. Percaya firman Tuhan pasti digenapi. Pesan saya, tetap taat, tetap disiplin dengan protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan, kalau perlu mandi, dan juga menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap jaga kesehatan keluarga kita masing-masing. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan dan menasihati keluarga kita agar keluarga kita terjaga dan terhindar dari segala malapetaka. Tuhan mengasihi kita tunduk kepala, dan kita akan masuk dalam syafaat berkat. Sampai bertemu dalam ibadah RKK berikutnya. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Bapak Surgawi buat seluruh rangkaian ibadah kami. Umat-Mu sudah memuji nama Tuhan, umat-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar juga umat-Mu juga akan memberikan persembahan. Akan kami kumpulkan seberapa yang dapat kami kumpulkan di rumah tangga kami masing-masing,
boleh dapat membantu pekerjaan Tuhan di keluarga eklesia, sehingga perjalanan peribadatan, perjalanan pelayanan kami boleh terus berjalan dengan dukungan setiap jemaat Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Seberapa yang kami berikan kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bapa memberkati keluarga lepas keluarga, tambah-tambahkan damai sejahtera, anggur cinta kasih dalam rumah tangga, dalam hidup nikah setiap kami, bahkan juga para janda, duda, single parent, mereka yang berjuang sendiri tanpa suami. Tuhan juga menolong mereka semua, mengasihi mereka semua, sehingga berkat-berkat rohani terberkati dalam hidup mereka, bahkan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan nyata juga dalam kehidupan mereka, berkat jasmani, makan minum pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan dianugerahkan. Para suami, para istri berikan nikmat kekuatan, anak-anak juga berikan nikmat kekuatan, kesehatan semua, keluar masuk kami dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak melihat, ada tangan Tuhan yang penuh kuasa, dan kami percaya apa yang kami hirup, sentuh, makan, minum, pakai, dimanapun kami berada, berjejak, kami percaya ada pribadi yang memproteksi kehidupan kami. Kami belajar pada apa yang tidak kelihatan di masa-masa seperti ini, karena Roh Kudus adalah pribadi, tenaga, dan kuasa yang menyertai kami, memampukan kami, melindungi kami, juga memberkati kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program menyangkut perayaan, juga pendanaan yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan amplop-amplop yang diberikan pada jemaat juga boleh menabur dengan sukarela, dengan tulus, dengan penuh cinta. Seberapa yang ditaburkan, kami percaya akan sangat membantu pekerjaan Tuhan di masa raya Paskah ini. Terlebih program, kegiatan, aksi yang akan diadakan dari kepanitiaan juga Tuhan kiranya merestui, bahkan Tuhan memudahkan rezeki-rezeki bagi setiap jemaat Tuhan semua. Permudah urusan mereka Tuhan. Bapak menyerahkan organisasi di mana kami ada, rencana mubes yang tertunda dari BPN dan juga musda dari BPD yang tertunda, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan juga seluruh umat-Mu Tuhan hari ini yang mungkin belum kembali bekerja dari bepergian di luar rumah, bahkan di rumah dengan selamat. Kumpulkan malam ini boleh melewati malam ini dengan perlindungan kuasa Tuhan. Anak-anak-Mu dalam pergumulan membangun rumah tangga, dan persiapkan anak-anak kami yang sudah pantas membangun rumah tangga. Tuhan cukupkan, Tuhan lindungi, dan Tuhan jaga kehidupan mereka, kekudusan, kesucian mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang bagi kehidupan rumah tangga mereka kelak. Yang belum mendapatkan teman hidup, Tuhan juga Tuhan pilihkan, Tuhan sendiri yang mempertemukan. Anak-anak-Mu yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan, buka berkat di hati yang percaya, doa-doa disatukan menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi pergumulan anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Anak-anak-Mu yang bekerja, yang menyelesaikan pendidikan akhir, dalam perkuliahan juga Tuhan berkati, tingkat dasar juga Tuhan berkati, sampai perguruan tinggi Tuhan memberkati. Terima kasih yang dalam proses pemulihan penyembuhan Tuhan sembuhkan. Saat ini Tuhan yang dalam terapi pengobatan juga Tuhan sembuhkan. Sekali lagi Tuhan jamah pulihkan, sehatkan umat-Mu, baik tua, muda, besar, kecil, Tuhan sehatkan semua. Terima kasih yang Kau mencurahkan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Bangsa dan negeri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kota kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin di kota kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Pengadaan vaksin, bahkan proses vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan berikan keamanan sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindung, terselamatkan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa dan pengucapan syukur kami, syafaat kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan sidang jemaat RKK yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala membuka kedua belah telapak tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantar yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless.